Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita jumpa kembali dalam Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Ya, banyak hal menarik yang bisa kita diskusikan nih, Prof, di tema kali ini ya. Bersama-sama dengan kita saat ini ada Prof Nasik ya. Beliau guru besar pengajar di Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. Sehari-hari beliau pakar dalam hal ekonomi pertanian, ekonomi pembangunan berkelanjutan ya. Jadi itu yang akan kita bahas di siang hari ini, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat musim bulan Ramadan. Pak Faik sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Kita kayaknya sehat ini, Bro. Iya. Saya panggil Prof karena kan di dokter ini ya, mau berangkat. Bajunya sama. Bajunya sama, iya, Prof. Jadi sehari-hari ini lagi sibuk apa nih beberapa hari terakhir nih, Prof? Alhamdulillah Pak Faik ya. Barusan ya, minggu kemarin kita menyelesaikan untuk submit program S3 Pendidikan Ekonomi ya. Jadi pendidikan ekonomi S3 ini sudah unggul A ya, zaman dulu A. Akreditasi yang tertinggi alhamdulillah kita kirim kemarin dan 3 bulan nanti berikutnya ini kita dapat unggul. Amin. Semoga, Prof ya. Sudah optimis dapat dengan hasilnya, Prof ya. Nah, kan topik kita di hari ini adalah kita membahas tentang ekonomi, pembangunan ekonomi dan lingkungan ya, Prof ya. Bagaimana kelestarian lingkungan ini sinkron dengan pembangunan ekonomi. Nah, selama ini hubungan antara pembangunan ekonomi dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita itu seperti apa sih, Prof? Oke, terima kasih Pak Ek ya. Sebelum saya jawab atau saya komentari ya, kita ngobrol santai aja ini ya. Orkes ya, obrolan ekonomi dan podcast. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada tim podcast pembangunan, Departemen Pembangunan yang sudah menemukan atau memberi kesempatan kepada saya untuk hadir ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak Ek sangat menarik itu ya. Jadi selama ini kita belajar ekonomi dalam arti ekonomi output, produktivitas ya. Dan sebagai ekonom ya, Pak Ek juga ekonom, kita jangan lupa ada yang namanya tanggung jawab lingkungan ya. Jadi ekonomi dengan lingkungan ini sebenarnya dua aspek yang saling beriringan ya, bersinergis dan tidak bertolak belakang. Kadang-kala kalau kita bicara ya, atau kita mengkaji dari teori-teori yang sudah ada ya, seakan-akan pelaku-pelaku ekonomi itu hanya profit oriented ya, orientasinya kepada profit atau ekonomi atau keuntungan ya, dan melupakan aspek-aspek lingkungan ya. Dari kajian yang saya lakukan terutama dalam 2-3 tahun terakhir ini, menarik memang ya, pembangunan ekonomi tanpa disinergiskan dengan lingkungan itu akan berdampak besar baik terhadap lingkungan sendiri maupun ekonomi di masa yang akan datang. Sehingga antara ekonomi dan lingkungan ini semestinya dan seharusnya itu sudah saling beriringan, bersinergis dan sama-sama baik ya, sama-sama meningkat dari aspek ekonomi sendiri, keuntungan, profit dan sebagainya. Tapi dari aspek ekologinya, lingkungannya itu juga tidak terdegradasi atau tidak mengalami penurunan. Itu sementara terkait dengan keterkaitan antara ekonomi dan jadi tidak kontradiktif ya, Prof. Karena selama ini seringkali banyak pihak yang membenturkan kalau ekonomi maju itu biasanya lingkungannya juga terkena dampak begitu. Jadi bisa sinergis semestinya ya. Iya, betul Pak Oik ya. Jadi selama ini memang yang kita rasakan ya di Indonesia misalnya ya, ya akhir-akhir ini 3 bulan atau sebulan terakhir ini bagaimana kondisi alam kita yang kurang bersahabat ya, mulai dari bencana banjir, longsor dan perubahan iklim yang kurang mendukung dalam aspek-aspek ekonomi itu memang jadi
catatan atau jadi renungan kita supaya kita betul-betul memperhatikan masalah aspek lingkungan. Ya, kalau dari penelitian Prof Nasik selama ini seperti apa, Prof, yang berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan ini? Iya, terima kasih Pak Wahid ya. Jadi saya concern mulai tahun 2015 ya. 2015 itu kami ya, karena harus kolaborasi dengan teman-teman di lintas departemen ya, ada teman-teman dari manajemen ya, tentunya EKP ya, jadi saya sama dengan Pak Prof Sugeng Hadetomo, kemudian teman-teman dari MIPA, dari FIP ya, itu mencoba saya meneliti tentang bagaimana produktivitas budidaya air payau ya, terutama di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur itu ternyata salah satu produk unggulan di perikanan air payau itu di daerah Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Probolinggo ya. Nah, dari riset saya itu ternyata kondisi produktivitas ya para petambak istilahnya. Kalau pertanian kan para petani ya. Para petambak itu mereka sudah paham dan mengerti bagaimana kalau budidaya mereka tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia ya. Karena kalau menggunakan bahan-bahan kimia itu memang lebih praktis, lebih lebih simpel ya. Keuntungannya juga lumayan lebih besar ya. Cuman di kemudian harinya nanti biaya untuk mengembalikan lahan lahan perikanannya atau tambak ya budidaya air payau itu ternyata lebih besar, sehingga kalau dihitung secara akumulasi itu keuntungannya malah lebih kecil ya dibandingkan dengan yang budidaya air payau, apakah itu udang, bandeng, nila dan sebagainya, dengan melibatkan atau memperhatikan bahan-bahan kimia sebagai bahan-bahan yang merusak lahan atau merusak tanah, yang berdampak pada pembiayaan yang lebih besar ketika akan memproduksi atau membudidayakan untuk tahap berikutnya. Dari situ saya melihat memang para petambak ya itu juga concern terhadap masalah ini. Di tahun 2000 kemarin yang terakhir itu 2021 sampai 2024 ini saya mencoba untuk meneliti di sektor pertanian yang lain ya. Jadi kalau kita bicara sektor pertanian itu kita tidak hanya tertutup dengan istilah pertanian dalam arti sempit ya. Jadi pertanian dalam arti luas itu bisa perikanan, bisa peternakan, bisa perkebunan dan kehutanan, termasuk pertanian itu sendiri. Di tahun 2021 sampai ini 2024 ini saya mencoba untuk memajukan lagi, yaitu bagaimana peranan sektor pertanian dalam memanfaatkan lahan pertanian yang berbasis green economy ya. Green economy untuk ketahanan pangan di Jawa Timur. Saya tetap concernnya di daerah Jawa Timur. Insya Allah ada 3 daerah yang saya jadikan riset ya. Sebenarnya ini tahun ketiga ya, karena di RTPM itu ada semacam pengumuman kemarin, di tahun ketiga ini harus mengajukan lagi ya, harus mengusulkan lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya pengalaman kami itu tahun 1, 2, 3 itu tidak mengajukan lagi, tinggal nunggu pengumuman ya. Dan tahun ini dari dapat yang kami harus mengajukan lagi, yaitu topiknya mirip dengan itu. Lokasi yang kami jadikan sebagai penelitian itu di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Jombang ya. Karena 3 kabupaten ini termasuk salah satu penghasil tanaman pangan ya di Jawa Timur yang cukup produktif, dan lahan yang digunakan juga lahan yang mampu menghasilkan padi dan jagung. Itu yang kami lakukan nanti kira-kira 2-3 tahun ke depan ya. Seperti itu Pak Baik yang kami lakukan terkait dengan bagaimana peran sektor pertanian dalam arti luas dalam menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur. Walaupun itu mungkin dilaksanakan di Jawa Timur, tapi bisa jadi itu applicable ya Prof, untuk daerah yang lain pun sama ya, artinya dengan
menggunakan bahan-bahan yang alami, yang organik gitu ya. Secara biaya rata-rata di kemudian hari akan lebih murah dibandingkan dengan cara instan menggunakan bahan-bahan kimia begitu. Iya betul Pak Mike ya. Jadi sekarang ini memang para petani, para petambak sudah memperhatikan bagaimana dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi baik di sektor perikanan itu sendiri, pertanian maupun sektor pertanian dalam arti luas yang tidak memperdulikan bahan-bahan yang merusak lingkungan itu akan berdampak pada dalam jangka panjang. Jadi kalau dihitung average cost-nya itu sebenarnya lebih menguntungkan kalau mereka sudah memperhatikan dengan AMDAL-nya atau dengan analisis lingkungannya sebagai basis, atau kalau bahasa ilmiahnya sudah menggunakan green economy sebagai basis dalam proses produksinya. Kalau di sektor perikanan itu namanya blue economy ya. Itu yang saya jadikan sebagai temuan selama 8 atau 9 tahun ke belakang ya. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan usulan proposal kami didanai di kementerian. Yang berikutnya menarik ya, walaupun di Jawa Timur tahun 2020 kami juga sudah melakukan riset ya dengan beberapa teman dari UGM, dari UB dan dari Universitas Malaysia Tenggarun ya. Nanti kebetulan riset ini agak lebih luas, ada 4 provinsi. Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah ya. Cuman di sini komoditasnya bukan padi dan jagung ya. Ada 5 komoditas yang kita jadikan sebagai komoditas yang berbasis green economy atau pembangunan ekonomi hijau ya, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau ya. Alhamdulillah dari hasil riset ini mampu ya menjadikan sebagai selama kegiatan kita pedoman atau model rujukan ya bagi tempat-tempat lain, dan alhamdulillah juga sudah dipublish ya, dipublish di salah satu jurnal Elsevier dan terbit di tahun 2021 pada 2022 saya, dan itu merupakan karya bersama dari departemen ya pembangunan kita dengan teman-teman di lintas departemen dan universitas. Saya kira itu yang sementara ini terkait dengan kajian saya Pak Ike ya, dengan masalah pembangunan berkelanjutan.